Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan bincang-bincang kita. Wujudkan mimpi dan raih prestasi bersama beasiswa Adaro, Indonesia Bright Future Leaders. Masih bersama Ibu Ida, Bapak Fauzi, dan apa sih namanya? Mahfi. Ya. Mahfi. Baik, pemirsa, ini lumayan banyak yang menonton siaran kita hari ini, Ibu, Bapak, dan Mahfi, dan ada beberapa pertanyaan juga dari pemirsa semuanya sudah masuk. Kita masih mengharapkan partisipasi Anda bisa menyampaikannya melalui YouTube kita, Banjarmasin Post News Video, atau Instagram kita, Banjarmasin Post, dan di Facebook kita, di Post Online. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita, dan tadi yang terpotong dengan Mahfi ya. Mahfi, tadi sudah menceritakan sedikit masa lalu. Iya. Masa lalu bagaimana bisa mendapatkan beasiswa dari PT Adaro ini. Itu perjuangannya untuk mendapatkan. Nah, setelah mendapatkan, Mahfi menyampaikan senang sekali, tapi mungkin bisa diceritakan nih, manfaat apa sih yang dirasakan mendapatkan beasiswa IBFL ini ya? Tidak hanya sekedar materi kan, tadi seperti Ibu Ida sampaikan juga ada pembinaan lainnya, dan Bapak Fauzi juga menyatakan ada pendampingan. Mungkin bisa sebagai pelaku utamanya, bisa di-share ke teman-teman pengalaman Mahfi. Jadi untuk manfaat yang saya dapatkan ya Bu ya, benar apa yang dikatakan Ibu Ida tadi, Bapak Fauzi, ada pendampingan, ada pelatihan soft skill, itu kami dapatkan sebagai mahasiswa dari IBFL ini. Ada berbagai macam pendampingan maupun pelatihan yang kami dapatkan. Salah satunya bagaimana sih cara kami mengenali potensi dari diri kami. Kemudian juga kami dilatih agar memiliki kemampuan komunikasi yang baik seperti itu. Selain itu juga bahkan ya Bu, kemarin baru-baru aja kita sempat dari pembina di beasiswa IBFL bersama teman-teman seluruh mahasiswa IBFL itu mengadakan pelatihan setting habit Bu. Jadi itu tuh pelatihan yang isinya gimana sih cara kita untuk mengefektifkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih caranya biar produktif gitu ya bahasanya. Itu sih Bu. Dan yang paling berkesan bagi saya sih sebenarnya pendampingan terkait mengenali potensi diri. Jadi di situ saya bisa mengenali potensi apa sih yang saya miliki, dan saya bisa mengarahkan dikembangkannya kemana selanjutnya seperti itu. Bahkan benar yang dikatakan Pak Fauzi tadi, tidak hanya soft skill seperti itu yang kami dapatkan, tapi Adaro juga mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa ini agar nantinya ketika lulus dari perguruan tinggi ULM siap di dunia kerja. Baru-baru ini kan baru saja mengadakan pelatihan pembuatan CV, kemudian bagaimana sih cara interview yang baik dan benar dan menarik. Juga melakukan tes psikotes gitu. Itu sih. Dari semua tahapan itu mungkin bisa Mahfi share yang mana sih bagian yang paling menantang, dan mungkin bisa jadi persiapan teman-teman yang lain yang ingin mengakses IBFL juga. IBFL, baik Bu. Yang paling menantang untuk saat ini sih menurut saya psikotes. Kenapa? Karena psikotes ini jadi salah satu syarat kan ya untuk masuk atau lulus di beasiswa IBFL. Jadi tuh penting banget buat adik-adik semua yang masih di SMA, persiapin mateng-mateng, persiapin dirinya, karakternya, motivasinya, tekadnya untuk bisa nanti lulus di tahap psikotesnya. Karena kan di situ nanti terarah tuh nanti yang mana sih yang punya tekad yang tinggi, yang mana sih yang punya motivasi gitu, karakternya bagus gitu. Itu sih Bu menurut saya. Ada tips and triknya nggak? Mungkin yang bikin Mahfi lulus gitu. Kalau tips and tricks dari saya pribadi ya Bu, intinya buat adik-adik semua yang masih SMA, kalian harus belajar sungguh-sungguh dari SMA, punya tekad, keinginan kuat buat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian yang paling penting kalian harus percaya diri, be positif. Jadi pribadi yang positif aja, buang negatifnya jauh-jauh kalau bisa, atau dikurangin gitu lah.
Itu sih menurut saya. Jadi lebih ke perbaikan karakter diri ya, karakter diri ya. Kadang-kadang itu yang susah ya, karena kan mungkin basicnya pemalu atau mungkin kurang gaul atau mungkin tidak terlalu berwawasan mungkin dengan dunia luar, jadi dia agak tidak percaya diri gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu dibenahin dulu ya, Mafi ya. Benar. Baik. Terus Mafi, untuk kesan-kesan kamu terhadap program ini dan kira-kira harapan kamu nih sebagai salah satu alumni nih. Baik Bu, untuk kesannya sih saya sebenarnya IBFL ini merupakan beasiswa yang sungguh luar biasa, bisa change hidup saya gitu. Saya yang awalnya nothing, saya yang awalnya anak daerah, yang ibaratkan dari desa ya Bu ya. Bahkan latar belakang saya juga tidak terlalu menarik, bahkan latar belakang pendidikan dari keluarga pun tidak setinggi-tinggi orang di kota gitu. Dan dengan adanya beasiswa IBFL, saya bisa sedikit merubah. Dan saya harap akan sangat mengubah lagi ke depannya kehidupan saya. IBFL ini jadi jembatan saya untuk mengubah dan mengukir masa depan yang cerah yang saya impikan, seperti itu sih Bu. Lalu untuk pesannya, saya harap program IBFL ini semakin banyak lagi memberikan pendampingan pelatihan kepada khususnya adik-adik saya anggap sudah seperti saudara saya mahasiswa lain yang dari batch 2, agar mereka semakin tergali potensinya, semakin siap di dunia kerja seperti itu. Atau tidak hanya siap ketika dilepas dari ULM, kalau bisa ketika mereka kuliah pun mereka udah berkembang potensinya, mereka udah siap dengan dunia luar, seperti itu. Lalu untuk pesannya, saya harap beasiswa ini terus berlanjut, karena di luaran sana masih banyak anak-anak yang berpotensi, tapi mereka masih terkendala dalam hal ekonomi atau sebagainya, seperti itu. Saya harap muncul bibit-bibit Mafi yang lain ya Bu ya. Muncul Mafi yang lain ya. Jadi ramai dong dunia. Baik, Bapak, Ibu, dan Mafi, mungkin izin kita beralih kepada pertanyaan pemirsa nih, karena ini banyak sekali nih yang sudah menanti-nantikan, bisa pertanyaannya bisa dijawab ya. Ini ada dari Juwita Maharani. Mungkin ini lebih ke Ibu Ida ya pertanyaannya. Kapan yang di luar daerah terdampak juga bisa dapat beasiswa dari Adaro, Bu? Tadi mungkin saya sudah disinggung Bu ya. Tapi mungkin bisa direview lagi Bu, silahkan. Ya. Sebenarnya beasiswa yang disediakan Adaro itu tidak hanya IBFL ULM. Jadi kami juga punya beberapa jenis beasiswa yang lain yang bisa diakses untuk mereka yang di luar wilayah operasional. Sebagai contoh, misalnya kami punya beasiswa yang bekerja sama dengan salah satu Yayasan Peduli Kasih ANA Rahmat namanya, YPKAR. Itu bersifat nasional. Jadi memang bisa diakses oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang bekerja sama dengan yayasan tersebut. Namun memang bukan full scholarship seperti ULM. Jadi dia hanya memberikan sekian dana yang diberikan setiap bulan dalam 2 semester. Setelah itu nanti bisa di-renew kembali. Jadi untuk di luar wilayah operasional memang masih sangat terbatas ya. Tidak sekomplit yang diberikan untuk ULM. Sampai saat ini memang kami masih berfokus sekali untuk pengembangan di wilayah operasional. Jadi belum berani bilang kapan akan ada yang sekomplit ini untuk di luar wilayah terdampak ya. Betul. Jadi demikian ya Mbak Juwita ya. Sebenarnya ada program beasiswa Adaro yang lainnya ya, tapi mungkin tidak sekomplit dari IBFL yang digagas dengan UNLAM ini ya, ULM ini ya. Untuk selanjutnya ini dari Ana Ani, ini pertanyaan untuk Pak Fauzi dan Bu Ida nih. Apakah ada mahasiswa yang di tengah jalan beasiswanya dihentikan karena bermasalah? Kira-kira kebijakannya seperti apa? Nah, mungkin tadi sudah singgung Pak Fauzi ya, soal domestik tadi. Nah, kira-kira mungkin maksudnya Ana ini kebijakannya ada nggak? Apakah ada pembinaan dulu atau gimana? Kemudian dari Adaro menyikapi persoalan seperti itu, apakah tidak mau tahu atau diserahkan kepada ULM selaku yang melakukan di mungkin dari Jadi kalau misalnya ada mahasiswa ya IBFL ini yang mungkin prestasi akademisnya menurun, itu kita lakukan pembinaan. Jadi
serta merta misalnya beasiswanya dihentikan ya. Memang ada standar itu 2,75 ya, Mbak Eda, indeks prestasi kumulatifnya. Tapi kalau misalnya ada penurunan itu tidak serta merta kita hentikan, kita lakukan pembinaan. Nah, sejauh ini hanya sedikit sekali yang prestasi akademisnya itu menurun sebenarnya. Rata-rata semuanya di indeks prestasi kumulatifnya di atas 3. Malah ada yang cum ya. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara persentase saya kira sangat sedikit sekali. Tetapi kalaupun ada 2-3 orang itu, nah itu kita lakukan pembinaan. Jadi pendekatannya juga bisa melakukan melalui pendampingan. Kita misalnya kita punya namanya pembinaan melalui pusat psikologi pendidikan itu ya, melalui teman sebaya. Jadi diharapkan dengan teman sebayanya ini juga dia bisa nanti meningkat lagi prestasinya, ataupun juga melalui pembinaan yang lain. Sementara ini itu yang kita lakukan. Jadi tidak mesti harus serta-merta kalaupun penurunan prestasi itu kita hentikan. Jadi tidak langsung putus Pak ya, tapi Betul. step by stepnya Ya, dilakukan berupa pembinaan dan Betul. memanfaatkan jaringan yang ada ya Pak ya. Ya. Teman sebaya itu mungkin maksudnya yang Jadi teman sebaya ini adalah teman dia, tetapi punya prestasi yang bagus gitu. Nah, melalui teman sebaya ini kita coba untuk sama-sama sehingga katakanlah dia bisa mengangkat motivasinya, kemudian juga mengangkat tekadnya kembali gitu. Tapi selain itu juga kita lihat kenapa dia prestasinya ini menurun. Nah, itu juga akan kita lihat. Mungkin ada hal-hal lain. Umumnya sebenarnya prestasi menurun itu karena ada masalah di luar akademis sebenarnya. Nah, itu juga kita coba tanggulangi. Makanya tadi dikatakan Mafi, Bu Aida juga ada tes psikotes ya ketika mereka masuk. Nah, itu penting sekali menjadi starting point ketika nantinya untuk kita melakukan pembinaan ke depan. Jadi kalau misalnya ditemui di tengah jalan itu ada hal-hal yang menurunkan prestasi akademis, akan mudah dicari apa penyebabnya. Dan biasanya itu pendampingan pembinaannya dilakukan juga oleh sekolah-sekolah. Kita punya yang namanya jurusan pendidikan psikologi pendidikan kan di FKIP itu. Mereka kita coba untuk berikan tugas untuk pendampingan seperti itu. Ya. Jadi bisa diselesaikan dulu Pak ya. Betul. Tapi betul. memang sebenarnya seleksi awal sudah di psikotes itu Pak Betul. ya. Walaupun ada saja memang beberapa ya. Ya. Maaf ini contohnya. Ya. Maaf ini saya kira sudah melewati itu, dan memang ternyata setelah melewati itu kan memang jalannya mulus lah gitu. Mulus. Ya, baik. Kalau Terus, dari Ibu Ida bagaimana Bu? Ya, Kalau ada pertanyaan. jadi memang kami memiliki standar kebijakan terkait dengan EBFL ULM. Itu ada beberapa hal yang ketentuannya disepakati di awal dengan mahasiswa. Mafi pasti masih ingat tanda tangan benar. surat komitmen. Di situ disebutkan apa yang membuat beasiswa ini bisa putus walaupun belum selesai 8 semester. Misalnya waktu itu adalah soal IPK yang disebutkan Pak Fauzi tadi. Jadi kami menetapkan standar IPK minimal 2,75. Kalau 2 kali berturut-turut di bawah itu baru akan kita putuskan dengan berbagai pertimbangan. Jadi misalnya semester ini di bawah 2,75 kita kasih surat peringatan dulu, dan kemudian yang disampaikan Pak Fauzi tadi kita lakukan penggalian informasi masalahnya di mana, kita lakukan treatment dan seterusnya. Kalau itu sudah dilakukan masih juga nggak bisa achieve, baru kita terpaksa hentikan. Nah, itu pun kita masih suka kembali ke ULM untuk minta ditolong dengan UKT terendah ya Pak. Iya, betul. Supaya dia masih bisa lanjut. UKT di ULM itu ada UKT kategori 1 dan kategori 2. Biasanya kita masukkan, sarankan kategori 1. Kategori 1 itu hanya 500.000 per semester. Untuk UKT-nya. Kalau kategori 2 itu 950.000, 1 juta lah katakanlah. Nah, itu kita alihkan ke sana. Jadi walaupun harus dihentikan ULM, dan juga mungkin bersama Adaro tadi ya, ULM memberikan masih peluang untuk dia melanjutkan kuliah dengan memberikan tingkat UKT yang paling rendah gitu. Tadi Pak ya. Jadi saya ditolongin Mas ini Bu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan Mbak Anjar, kami sih melakukan program EBF itu memang nggak setengah-setengah. Jadi kalau tadi Pak Fauzi dan Mahfi katakan ini itu memang full package itu ditambah lagi dengan ada resources karyawan yang khusus fokus ngurusin ini. Jadi Mahfi itu punya kakak Adaro-nya. Kakak Adaro ini yang terus berkomunikasi dengan mereka. Jadi biasanya bisa terdeteksi kalau mulai ada masalah di awal segala macam. Jadi
walaupun tadi disebut jarak jauh dari Tanjung, Iya. komunikasi terus jalan. Insya Allah biasanya kalau itu dikomunikasikan kita bisa atasi dari awal gitu. Ya. Terus dipantau gitu ya. Iya, Betul. betul sekali. Bu. Kemudian ini ada dari Budi Luhur. Ukuran calon mahasiswa yang dapat beasiswa apa, Bu? Kalau ukuran keekonomian dari yang bersangkutan, ukuran keekonomian sajakah atau bagaimana fit and proper test-nya? Apa Oke. ekonomi saja atau fit and proper test? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi yang mungkin Mas Budi ini belum menyimak dari awal, mungkin bisa disampaikan tadi. Oke. Kalau ukuran ekonomi, tadi sudah disampaikan Pak Fauzi, kami tidak melakukan pengukuran sendiri, kami ikut standar yang ditetapkan Ya. bidik misi atau Ya, KIP kuliah. Nah, Kemudian kalau standar akademis tentu juga mengikuti bagaimana seleksi masuk PTN Ya. dari ULM. Itu tahap awal ya, tahap awal soal eligible atau tidak secara Ya. ekonomi dan secara akademik. Kemudian kami mengadakan saringan seleksi yang lain yaitu lewat psikotes tadi disampaikan. Jadi psikotes ini lebih ingin melihat memetakan potensinya, minat dan bakatnya dan seterusnya. Lalu kemudian ada interview juga, interview dengan tim Adaro untuk memastikan tadi fit and proper enggak sebagai langkah finalnya, sehingga kami yakin mendapatkan mahasiswa yang terbaik untuk ikut di program ini. Begitu sih, Bu. Jadi nggak kaleng-kaleng, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan. Asal ini tapi Insya memang Allah. benar-benar peserta dari beasiswa IBFL Adaro-nya adalah mahasiswa terpilih ya. Terpilih. Mbak Anjar bisa saya tambahkan sedikit ya. Siap, Bapak. Mengenai latar belakang ukuran dari tidak mampu tadi. Jadi di KIP Kuliah Merdeka itu ukurannya adalah pendapatan keluarga itu maksimum 4 juta rupiah per bulan. 4 juta. 4 juta atau 750.000 rupiah per individu. Tetapi bukan berarti kalau di dalam satu keluarga itu ada 10 orang, 750 dikali 10 7 juta setengah tidak. Jadi maksimum memang hanya 4 juta. Jadi kalau lebih dari 4 juta atau 4 juta 100 sudah tidak masuk lagi dalam ukuran tidak layak secara ekonomi. Atau tadi per individu katakanlah 750. Jadi kalau ada 4 orang di rumah itu, katakanlah keempat-empatnya punya penghasilan 750 hanya 3 juta. Nah, itu kan tidak melebihi dari 4 juta. Atau katakanlah 3.750.000 misalnya kalau 5 orang. Jadi ukurannya seperti itu. Yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan kementerian. Kementerian ya. Iya. Nah, itu bocorannya. Iya, Teman-temannya. betul. Mas Budi ya mungkin semoga menjawab pertanyaan Anda ya. Baik, sebelum ke pertanyaan pemirsa yang lainnya, mungkin terkait dengan program IBFL ini, Pak. Ini kan sangat besar manfaatnya. Betul. Tadi saya dengar-dengar ada harapan nih. Harapan khusus dari pihak PLN sendiri mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Fauzi nih untuk Terima kasih, Pak. pelaksananya. Jadi kita memang berharap karena sudah melihat IBFL ini ya, sudah tahun yang ketiga ini, seharusnya tahun keempat, tapi karena kita ada pandemi COVID ya, Bu Ida, sehingga ini tahun yang ketiga, PES 3. Nah, kita berharap ini ada lanjutan ya tahun-tahun depan. Karena bagaimanapun sebagai gambaran ya Mbak Anjar bahwa tahun ini itu kita hampir menerima 1.500 pemohon KIP Kuliah Merdeka. 1.500. Iya. Sementara yang bisa kita kita akomodir sesuai dengan kuota pemerintah hanya 948. Jadi hampir 500, lebih dari 550 yang harus kita tolak. Katakanlah ada 67 ya Bu ya. 66 6 yang betul. dari Adaro kan masih ada 500 yang kita tolak. Oleh karena itu tahun-tahun depan kita berharap Adaro tetap melanjutkan program ini dan kalau bisa lebih besar lagi kuotanya. Itu harapan dari ULM. Pertama karena untuk menampung yang belum mendapatkan kuota tadi, terutama dari lokasi-lokasi Adaro. Samping itu juga memang program ini saya kira sangat baik untuk menciptakan pemimpin masa depan. Saya kira itu harapan dari OLM lah. Nah, terkait ini sudah harapan nih. Tapi mungkin bisa disampaikan, direview lagi sampai dengan saat ini batch 1, 2, 3 mungkin sudah berapa sih total peserta penerima beasiswa ini, dan evaluasi sementara dari pihak Adaro, pihak PLN bagaimana Pak? Mungkin apakah mereka sudah selesai ekspektasi, misalnya berdasarkan jejak rekamnya sudah ada yang menjadi pemimpin kah atau orang sukses gitu penerimanya? Ini sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Tahun pertama itu kalau tidak salah ada 103 ya Bu Ida. 108. 108 ya, 108. Nah, kemudian tahun kedua 128 ya.
Kemudian yang tahun ketiga ini 66. Yang sudah menyelesaikan studi ya, ini adalah Mahfi ini. Ini saya kira ini sudah merupakan tolak ukur ya. Mungkin banyak lagi Mahfi yang lain berdasarkan hasil dari program ini. Kemudian juga tahun ini saya lihat ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya selama mahasiswa pun sudah punya prestasi. Ada Karima ya, yang kemarin Arini Karima yang kemarin itu menjadi juara 3 untuk MTQ di Banda Aceh. Ini salah satu yang bisa saya sebutkan. Ada lagi yang lain-lain. Nah, saya kira jadi kalau kita lihat dari evaluasi ini, saya kira sudah sangat bagus ya. Memang untuk melihat secara keseluruhan untuk kiprah alumni kan belum bisa terlihat karena mereka baru tahun ini menyelesaikan kuliahnya untuk yang batch pertama. Saya kira itu, Mbak Anjar. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Terus mungkin karena waktunya mau habis ya, mepet. Tapi kita mungkin bisa menjawab lagi satu pertanyaan pemirsa ini, Bu. Mungkin untuk Ibu Ida nih, apakah terbuka peluang mereka yang dapat beasiswa untuk bekerja di Adaro? Dan kira-kira apakah seleksinya dipermudah gitu? Banyak maaf juga nanti. Kira-kira gimana tuh, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi tentu ketika Adaro berinvestasi terhadap adik-adik kita ini, kami juga melihat akan sangat baik kalau mereka bisa berkarya di Adaro. Artinya bisa bantu Adaro nih, bisa menjadi perusahaan yang lebih baik ya, perusahaan yang mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh lagi di level nasional atau bahkan internasional. Jadi sangat terbuka peluang selama adik-adik kita ini sesuai dengan kebutuhan Adaro, kemudian mereka juga bisa lulus seleksinya. Jadi seleksi masuk Adaro ya seperti standar rekrutmen karyawan ya, akan menghadapi proses mulai dari aplikasi. Kami punya web Adaro, di situ ada Adaro Karir, di situ suka ada informasi lowongan apa aja di lokasi mana saja di seluruh Indonesia. Adik-adik bisa apply ke situ, kemudian nanti mengikuti seleksinya. Ditanya bisa dipermudah nggak? Itu tentu di luar wewenang saya, karena itu wewenang Human Resource Department. Hanya saja memang biasanya kami menginformasikan kepada tim HR bahwa ini adalah salah satu dari penerima beasiswa kita dan kita tahu track recordnya. Jadi itu yang kalau mau dibilang dipermudah saya nggak berani bilang. Yang bisa kita katakan adalah kita bisa menyampaikan informasi bagaimana kita mengenal anak ini, potensinya seperti apa. Jadi sekali lagi terbuka sekali peluang untuk bekerja di Adaro. Contohnya Mahfi sekarang sudah menjadi salah satu karyawan Adaro karena Mahfi mampu melewati serangkaian ujian masuk Adaro ya Mahfi. Jadi ujian juga nggak setelah jadi karyawan. Dan gajinya di atas 1,2 kali OMR. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya ada peluang mungkin sebagai rekomendasi, tapi memang harus lulus tes juga, Bu ya. Betul. Tes yang sudah diterapkan oleh tim HR-nya dari PT Adaro sendiri. Baik Ibu Ida, Bapak Fauzi dan Mahfi, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita menutup acara ini, mungkin saya mempersilakan Ibu Ida dulu untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin bisa mereview lagi tentang terkait apa itu IBFL Adaro, siapa saja yang bisa mengaksesnya, apa manfaatnya, dan kira-kira harapan Adaro sendiri terkait pelaksanaan IBFL ini bagaimana? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Indonesia Bright Future Leaders ini adalah satu program besar yang kami persiapkan dari awal dengan sangat terencana, seperti disampaikan Pak Fauzi tadi, untuk menciptakan pemimpin masa depan yang cemerlang, terutama berasal dari wilayah operasional kami. Maka beasiswa ini memang disiapkan dalam paket komplit, mengcover seluruh kebutuhan mahasiswa, bahkan juga ditambah dengan pengembangan soft skill. Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, kepada adik-adik penerima beasiswa ini, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena Adaro sebagai sebuah entitas usaha, mungkin juga punya keterbatasan, tidak selalu bisa menyediakan beasiswa, maka ketika kesempatan ini ada, siapapun yang ingin maju harus mengaksesnya, mencoba peluangnya, dan jika sudah mendapatkan beasiswa harus manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Ketika kesempatan itu datang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kami juga berharap kerjasama kami dengan ULM bisa terus berlanjut karena sebuah universitas di daerah itu adalah pilihan yang sangat baik untuk mengembangkan anak-anak daerah. Nah, mudah-mudahan di samping ULM, pihak lain juga bisa membantu untuk kami mengembangkan adik-adik di daerah, sehingga kita bisa benar-benar lebih serius lagi mempersiapkan putra-putri Kalimantan
Saya menyebutnya putra-putri Kalimantan calon pemimpin masa depan. Amin. Apalagi sebentar lagi kita akan menjadi IKN ya. IKN. Kalimantan Iya. akan menjadi IKN. Mungkin nanti Kalsel akan jadi daerah penyangga ya Pak Fauzi. Betul. Nah, Pintu diperlukan pintu gerbang. Iya. Diperlukan sumber daya manusia terbaik dari Kalimantan. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas closing statement-nya yang luar biasa sekali dari Ibu Ida. Akhirnya kita harus berpisah juga untuk acara ini ya. Terima kasih Ibu Ida, terima kasih Bapak Fauzi dan Si. Miftah atas waktu dan sharingnya yang sangat luar biasa hari ini. Untuk pemirsa Banjarmasin Post dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda juga. Kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya. Akhirul kalam saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.